Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan materi tentang prinsip komunikasi. Sebelumnya, prinsip komunikasi adalah pedoman dasar yang memastikan pesan dapat disampaikan secara efektif dan dipahami dengan baik oleh penerima. Ini mencakup kejelasan, kesederhanaan, ketepatan, relevansi, dan empati dalam menyampaikan pesan untuk menghindari kesalahpahaman. Sekarang kita bahas mengenai 11 prinsip komunikasi yang ditemukan oleh Mulyana. Prinsip 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Dalam komunikasi, kita dapat menggunakan simbol-simbol berupa pesan verbal, pesan non-verbal, atau objek yang maknanya disepakati bersama untuk menyampaikan suatu makna. Simbol-simbol ini mewakili ide, konsep, atau perasaan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Contoh, kata rumah adalah simbol yang menggambarkan tempat tinggal, meskipun bentuk rumah orang berbeda-beda. Dengan demikian, komunikasi bergantung pada kesepakatan dan pemahaman bersama terhadap simbol-simbol yang digunakan, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. Simbol atau lambang juga merupakan bagian dari tanda. Dalam komunikasi, tanda dapat digambarkan oleh ikon dan indeks. Kedua hal ini tidak memerlukan kesepakatan untuk dipahami dan memiliki caranya masing-masing untuk menunjukkan makna. Ikon adalah benda fisik yang menyerupai objek yang diwakilinya. Contoh, foto seseorang adalah ikon yang menggambarkan orang tersebut. Indeks adalah tanda yang secara alami menunjukkan keterkaitan dengan objek lain. Contoh, jejak kaki di pasir adalah indeks bahwa seseorang telah berjalan di sana. Atau, asap dari cerobong adalah indeks bahwa ada proses pembakaran. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Semua tindakan atau perilaku seseorang, baik disengaja maupun tidak, bisa mengirimkan pesan kepada orang lain, bahkan saat orang tersebut tidak bermaksud untuk menyampaikan sesuatu. Perilaku orang tersebut tetap bisa ditafsirkan oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Contohnya, diam saat ditanya bisa dianggap sebagai tanda tidak setuju atau tidak nyaman. Gestur seperti mengangguk bisa memberi isyarat bahwa kita setuju atau paham. Prinsip 3. Komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi menunjukkan pada pesan yang disampaikan, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seseorang menyampaikan pesannya. Contohnya, kalimat, besok nongkrong yuk, udah lama nih nggak ketemu. Jika disampaikan dengan nada ramah dan antusias, temanmu mungkin merasa senang dan merasa diinginkan dalam pertemanan. Tapi, kalau kamu menyampaikannya dengan nada malas atau terkesan formal, temanmu dapat merasa kalau ajakan kamu itu hanya sekadar basa-basi atau kurang tulus. Dari contoh ini, cara pesan disampaikan dapat memperkuat atau bahkan mengubah makna dari pesan itu sendiri. Dimensi hubungan membuat komunikasi menjadi lebih kompleks dan dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dipahami dengan baik. Prinsip 4. Komunikasi berjalan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dalam hal ini, komunikator melakukan komunikasi dengan berbagai tingkat kesadaran. Artinya, komunikasi ini dapat terjadi tanpa adanya kesengajaan, seperti dua orang yang menyapa saat bertemu di jalan, atau bisa juga terjadi karena sudah direncanakan sedemikian rupa seperti rapat ataupun seminar. Prinsip 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip komunikasi dalam konteks ruang dan waktu berarti bahwa komunikasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan fisik, yaitu ruang, dan situasi temporal, yaitu waktu saat komunikasi berlangsung. 1. Konteks ruang. Ruang di sini merujuk pada tempat atau lokasi di mana komunikasi sedang berlangsung. Tempat berkomunikasi bisa memengaruhi cara kita bicara dan pesan kita terima. Misal, komunikasi di ruangan rapat yang formal akan terasa berbeda dengan komunikasi di taman yang terkesan santai atau kasual. Lingkungan fisik seperti jarak antara pembicara, kebisingan tempat juga memiliki peran penting.
2. Konteks waktu. Waktu yang dimaksud bukan hanya jam, namun juga situasi ketika komunikasi terjadi. Ini bisa melibatkan periode dalam sehari seperti pagi, siang, sore, dan malam, musim, ataupun kondisi sosial dan budaya di momen tersebut. Misalnya, pesan yang dikirimkan pada pagi hari mungkin diterima berbeda dengan pesan yang dikirim pada malam hari, tergantung dengan situasinya juga. Prinsip ke-6 yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksud dari prinsip komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi berarti saat kita berbicara dengan orang lain, kita sebenarnya sudah mencoba membayangkan bagaimana reaksi mereka atau bagaimana mereka akan memahami pesan yang kita sampaikan. Berikut penjelasannya. 1. Mengenali lawan bicara. Saat berkomunikasi, kita biasanya memikirkan siapa orang yang akan kita ajak bicara. Misalnya, kalau berbicara dengan teman dekat, kita mungkin akan lebih santai dan bercanda. Tapi kalau berbicara dengan atasan, kita akan lebih formal. Ini karena kita sudah memperkirakan cara mereka akan merespons berdasarkan hubungan dan pengalaman kita sebelumnya. 2. Menyesuaikan cara bicara. Berdasarkan prediksi tersebut, kita menyesuaikan cara menyampaikan pesan. Misalnya, ketika berbicara dengan anak-anak, kita cenderung menggunakan bahasa sederhana dan nada suara yang ramah. Semua ini dilakukan karena kita memperkirakan bahwa cara tersebut akan lebih mudah dimengerti dan terima. 3. Membayangkan reaksi mereka. Kita juga seringkali membayangkan bagaimana reaksi orang terhadap apa yang kita katakan. Misalnya, ketika memberikan kritik, kita mungkin memilih kata-kata yang lebih halus karena sudah membayangkan bahwa kritik yang disampaikan secara kasar bisa membuat orang lain merasa tersinggung. Prinsip 7, yaitu komunikasi bersifat sistematik, yakni merujuk pada proses komunikasi yang terstruktur dan terencana dengan baik. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai elemen seperti tujuan, audiens, konteks, dan media yang digunakan. Pendekatan ini memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan efektif, serta meminimalkan kesalahpahaman. Biasanya, komunikasi sistematik melibatkan langkah-langkah seperti analis, kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lalu, komunikasi bersifat sistematik terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem eksternal, yaitu sistem nilai yang berasal dari luar lingkungan individu berkaitan dengan lokasi komunikasi, situasi komunikasi, lingkungan komunikasi. Sistem internal, yaitu sistem nilai yang dibawa atau berasal dari individu ketika berpartisipasi dalam proses komunikasi, berkaitan dengan pengalaman, rujukan, kognitif, pola pikir, kondisi, dan sikap. Selanjutnya prinsip ke-8, yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, komunikasi akan semakin efektif. Pernyataan bahwa semakin mirip latar belakang sosial budaya, komunikasi akan semakin efektif, mengacu pada pemahaman bahwa kesamaan dalam budaya, nilai, dan norma antara pengirim dan penerima pesan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Ketika orang memiliki latar belakang yang serupa, mereka cenderung memiliki referensi dan konteks yang sama, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Ini mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Adapun contoh dari prinsip tersebut, yang pertama keluarga. Dalam sebuah keluarga, anggota biasa memiliki latar belakang yang sama dalam hal nilai, tradisi, dan cara berkomunikasi. Misalnya, saat membahas tradisi tertentu, semua anggota keluarga memahami konteks dan arti dari tradisi tersebut, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar. Lalu yang kedua, lingkungan kerja. Dalam tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang pendidikan dan budaya yang serupa, diskusi tentang proyek atau masalah biasanya lebih efisien. Mereka dapat menggunakan istilah dan referensi yang sama, mengurangi kemungkinan salah paham. Lalu yang ketiga, komunitas lokal. Dalam sebuah komunitas yang berbagai budaya dan kebiasaan yang sama, acara atau kegiatan bersama seperti perayaan hari raya dapat disampaikan dan dipahami dengan lebih baik oleh semua anggota, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Pertama, prosesual. Prosesual adalah komunikasi yang mempunyai awal dan akhir, melainkan berkesinambungan atau berkelanjutan. Contohnya, ketika sedang rapat, seorang pimpinan menjelaskan informasi kepada anggota tim, sementara anggota tim mendengarkan dan menjelaskan, kemudian mereka berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu dinamis. Dinamis adalah komunikasi yang bersifat berubah-ubah dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, tergantung pada suasana hati dan kondisi sosial yang dialami oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Contohnya adalah, ada teman yang sudah lama tidak bertemu dan mereka memulai pembicaraan dari menanyakan kabar satu sama lain, kemudian tak lama mereka bercerita mengenai keseharian mereka.
Yang ketiga adalah transaksional. Komunikasi merupakan proses kooperatif di mana pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap tempat dan efektivitas komunikasi. Contohnya, ketika ada dua teman yang sedang berbicara dan mereka tidak hanya bertukar informasi tetapi juga memberi umpan balik. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bersifat reversibel merupakan komunikasi yang ketika pesannya telah disampaikan tidak dapat diubah atau tarik kembali. Contohnya, ketika ada seseorang yang melontarkan ungkapan kasar kepada lawannya, ungkapan itu akan terus membekas di pikirannya meskipun orang tersebut sudah meminta maaf.